Saya nama lengkap Hasdin Kasipahu. Jadi Ketua Forum Masyarakat Kawasan Tambora di dua kabupaten yaitu Bima dengan Dompu. Kalau di Dompu kami di Kecamatan Pekat, di Bima kami di Kecamatan Tambora. FMKT ini adalah gabungan dari beberapa kelompok tani di hampir semua titik di wilayah kecamatan. Berdiri di tahun 2008, tepatnya 21 Agustus 2008. Ya, isu-isu yang kita usung memang dari awal adalah salah satunya adalah isu sumber daya alam. Bagaimana pengelolaan terhadap sumber daya alam ini tetap mengacu kepada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Ya, memang kami di Pekat dengan Tambora itu pada umumnya ada beberapa kendala terkait dengan produktivitas komoditi yang masyarakat punya. Nah, ini sebenarnya sudah bertahun-tahun terjadi di mana ada semacam kesalahan di dalam pengelolaan agrikultur terkait juga dengan revolusi hijau di Indonesia yang memang mengandalkan serba kimia. Nah, ini ternyata dalam waktu jangka panjang ini akhirnya berpengaruh terhadap beberapa populasi hama yang jumlahnya bisa meledak. Nah, kalau kami di Pekat di Mente khususnya, ini Helopeltis dengan lawana menjadi musuh utama. Ya, memang dalam 7 tahun terakhir ini produktivitas mente ini terus menurun, Pak. Jadi masyarakat memang sudah boleh dikatakan putus asa. Karena semakin disemprot dengan racun, populasinya justru semakin meledak. Dan ini terus berulang setiap tahun. Jadi masyarakat sepertinya sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Nah, dengan adanya ini muncul harapan barulah bahwa ada semacam solusi lah di tengah-tengah keputusasaan ini bahwa produksi mente bisa kita kembalikan kepada kondisi awal. Dan harus diingat bahwa Pekat ini dengan jumlah 12.000 hektar, ketika produksi mente ini kita kembalikan, kita berharap semua sektor mulai bergerak lagi lah. Awalnya sebelum NASA masuk ke sini, kita memakai insektisida dan pestisida, Pak. Nah, ternyata memang kelihatan dalam waktu singkat berjatuhan mati, tapi memunculkan satu generasi hama yang tambah resisten terhadap itu. Nah, beda ketika dengan produk NASA ini, kita sudah mengendalikan dalam arti ada beberapa produk NASA ini yang sifatnya patogen, agen hayati, dan ini yang luar biasa. Kalau kita lihat, amati, memang Befaria ini tidak langsung membunuh, dia menumbuhkan semacam jamur di tubuh lawana. Jadi jamur ini pelan-pelan akan menyelimuti tubuh lawana tersebut dan menyebarkan baik ke sesamanya maupun ke telur-telurnya. Itu yang kita lihat. Walaupun misalnya lawana itu kelihatannya masih hidup, tapi sebenarnya dia menjadi agen untuk menyebarkan penyakit di sesama lawananya. Nah, ini yang kita amatin. Memang besok lusanya baru kelihatan bahwa dia jatuh mati. Kalau kami amatin itu sekitar 4 hari itu sudah mulai kelihatan, Pak. Ciri-cirinya badannya ditumbuhi semacam bintik-bintik putih halus. Kalau kita perbesar dia di foto yang di atas 5 megapiksel itu, dia semacam tumbuh semacam tanduk di badannya. Padahal itu sebenarnya jamur juga. Kita berharap dengan produk NASA ini bahwa ada bagaimana pengelolaan terhadap
lahan ini yang baik dan berkelanjutan. Pak Mas Suryadi ternyata dengan memakai produk yang dari NASA ini ternyata mampu meningkatkan produksinya sampai 200% lebih. Ya, kenapa tidak ini menjadi pembelajaran bagi para petani yang lain untuk juga bisa mengikuti kesuksesan Pak Mas Suryadi, sehingga tidak ada lagi misalnya memaksakan diri untuk beralih ke komoditi lain, padahal mente ini sudah dia gelutin selama belasan tahun, selama puluhan tahun. Ini grade A ini Pak. Kalau grade A itu 1 kilonya 200 sampai 260 biji Pak. Dan ini kelihatannya masuk. Sebelumnya di atas 260 biji dia Pak. 300 lebih dia 1 kilonya. Oh, ini bisa langsung dikonsumsi nih Pak. Ya, jadi kalau pakai NASA dijamin Pak sehat Pak makannya Pak. Grade-nya grade A. Kalau untuk di luar negeri, kita kemarin coba dengan Isbalik Isu Pak, ada premium price untuk produk ini Pak. Harga lebih lah Pak. NASA oke. Pengembangan tanaman jamu mente kita sedang bekerja sama dengan PT NASA atau dengan Gerbang NTB Mas, difasilitasi oleh Kapura Mas dengan Mersikop atas dukungan dari IP Prisma, yang kita mencoba untuk tanaman jamu mente, yaitu pengendalian kupu-kupu putih atau lawana candida dengan helopeltis. Kita mencoba dengan produk NASA, yaitu menggunakan 3 jenis obat atau 3 jenis produk. Yang pertama yaitu Biveria sebagai pengendali tanaman jamu mente, yaitu untuk lawana candida dan helopeltis. Sedangkan untuk pemupukannya menggunakan pupuk organik cair dengan hormonik ditambah pupuk granular, yaitu pupuk organik yang berupa butiran. Nah, kalau kita lihat di lapangan sekarang untuk tanaman jamu mente yang menggunakan produk NASA ini sangat perbedaannya sangat menyolok dengan yang lain. Setelah kita terapkan di lapangan, ternyata dia merangsang pertumbuhan tanaman jamu mente yang biasanya dia untuk menjadi buah gelondong, itu menjadi yang buah mentol shape. Ini saya lihat ada pertambahan, kemudian keadaan tanaman juga semakin bagus dan sehat, bunga jadinya tambah banyak, sehingga produk akan meningkat kelihatan dari awal. Yang kita panen mulai bulan puasa, yaitu pertengahan puasa itu, sekarang sudah bisa menghasilkan, yang selama ini kita paling menghasilkan 1,5 kilogram per pohon, sekarang sudah mendekati hampir 8 kilo ini, sehingga sangat menguntungkan bagi petani. Semoga nanti ke depan kita juga akan menambah pembelian, atau dari petani sudah mulai mencoba untuk menerapkan untuk pengendalian secara organik lah. Ini kalau kita lihat di lapangan, saya lihat penurunannya cukup lumayan, yaitu kurang lebih sekitar 60-70% untuk keberhasilan menggunakan Biveria ini. Karena selama ini memang hama ini menyerang pada tanaman jamu mente yang sangat agak susah karena dia terbang. Jadi ini dengan adanya Biveria ini kita semprotkan dengan menggunakan tambahan pupuk organik cair dengan hormonik, ini sangat membantu sekali untuk pengendalian tanaman dari serangan hama penyakit, khususnya lawana candida dengan untuk namakan kupu-kupu putih dengan helopeltis. Jadi kalau untuk lawananya, terutama ini begitu lawana sudah kena dengan Biveria ini, dia kurang lebih sekitar 5-7 hari dia akan tumbuh jamur di lawana itu, sehingga lama-kelamaan dia mati secara sendirinya karena dia tidak bisa bergerak karena dengan tumbuh jamur. Kemudian si lawana ini juga kalau dia menempel ke lawana yang lain akan dia menularkan, sehingga dia akan mengurangi populasi lawana ataupun helopeltis yang ada di lapangan. Jadi ini sangat menguntungkan buat petani, di samping kita sebagai petugas lapangan juga sangat tertolong dengan adanya kegiatan dari
gerbang NTB Mas dengan yang bekerja sama dengan NASA. Di ke depan juga bukan hanya tanaman jamu mente saja, mungkin ke tanaman-tanaman lain. Karena kita sedang uji coba juga untuk selama ini untuk tanaman kacang hijau, kemudian tanaman kedelai dan tembakau sudah memang kita coba di kebun saya pribadi. Memang saya lihat pertumbuhannya bagus. Biar hawanya panas gini tapi tetap tembakonya daunnya lebar ya, lebar juga dia tahan panas. Ini himbauan kita juga agar petani sekarang mengurangi menggunakan bahan kimia, istilahnya pestisida kimia, beralih ke pestisida hayati. Kami sebagai petugas lapangan juga sangat menyampaikan banyak terima kasih kepada Gapura Mas dan Mersikop yang difasilitasi oleh iPod Prisma. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik dan ke depan akan lebih maju lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.